Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul dengan izin dan kudrah dari Allah. Kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i dan iftar jama'i. Pada kesempatan hari ini kita bacakan dulu untuk susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu sambutan dari Ketua DKM Baitur Rahim, yaitu Pak Nuryadin. Yang kedua yaitu acara muhadharah dengan tema golongan orang-orang yang masuk surga, dari jam 16.30 mungkin 35 sampai 17.50. Mohon disiapkan pertanyaannya. Yang ketiga yaitu penyerahan santunan secara simbolis kepada yayasan, mungkin yang akan diwakili oleh Al-Ustadz atau dari Ketua DKM nanti. Yang keempat yaitu persiapan iftar jama'i. Untuk membersihkan waktu untuk acara selanjutnya, kepada Al-Ustadz Agung yang pertama yaitu menginjak acara yang pertama yaitu sambutan Ketua DKM Baitur Rahim. Kepada Ketua DKM Baitur Rahim Bapak Nuryadin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmatnya lah hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali di majelis yang mulia dalam rangka buka puasa bersama dan thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga selalu terlimpahkan kepada kita kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ustadz Agung Wahyu Adi LC Hafizahullah taala, yang alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kepada seluruh jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak, dan juga para santri dari Ma'had Az-Zahabi yang alhamdulillah telah hadir juga. Pada hari ini merupakan agenda rutin tahunan kita, yakni iftar jam'i beserta pelaksanaan santunan anak yatim.
dan mudah-mudahan kedepannya menjadi agenda yang selalu bisa kita istiqomahkan. Dan juga mudah-mudahan juga di hari ini kita bisa mengambil faidah dari apa yang akan Ustadz sampaikan kepada kita, terlebih tentunya apa yang disampaikan akan kita coba laksanakan atau amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah SWT dan merupakan salah satu jalan yang menyebabkan kita menuju ke surganya. Dan semoga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dibandingkan dengan tahun yang sekarang. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DKM kita. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu muhadharah dengan tema golongan orang-orang yang masuk surga. Untuk jamnya sampai 17.50. Sebelum kita mulai kajiannya, mohon kepada jamaah sekalian untuk bisa maju sedikit ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berada di hari yang ke-8 ya dari bulan Ramadan, dan seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an bahwa Ramadan itu adalah ayyaman ma'dudat, ya, hari-hari yang berbilang saja, ya, hari-hari yang berbilang. Maknanya bahwa Ramadan itu tidak lama. Terasa baru kemarin kita memulai, ya, ini sudah 1 pekan, ya. Mungkin nuansa lebaran tahun lalu belum hilang, ya. Keindahan Idul Fitri di tahun 1444 mungkin masih menjadi memori indah di sebagian kita. Hari ini kita sudah berada di hadapan Idul Fitri 1445, di ayyaman ma'dudat, ya. Hari-harinya begitu cepat, hari-harinya berbilang, hanya 30 hari, 29 hari, ya. Sehingga kalau tidak kita maksimalkan dengan baik, ya, kalau tidak kita manfaatkan dengan baik, ya, maka ya kita menjadi orang yang paling merugi. Ya. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalangi dari kebaikan-kebaikan Ramadan, maka sungguh dia menjadi orang yang terhalangi dari kebaikan.
menjadi orang yang paling merugi, ya. Bagaimana tidak merugi, ya, sementara Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk hal yang baik itu menjadi mudah, ya. Tuftahu fihi abwabul jannah, ya, pintu surga dibuka itu artinya orang diberikan kesempatan untuk berbuat baik itu begitu mudahnya, ya. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, ya, pintu neraka ditutup, ya. Jika orang yang muznib, ya, orang-orang yang biasa berbuat dosa pun, ya, seharusnya berhenti, ya. Ditambah wa tughallu fihi syayatin, syaitan-syaitan itu dibelenggu, ya. Jadi semua hal yang mendekatkan orang ke surga dan semua yang menjauhkan mereka dari neraka itu dipermudah di bulan ini. Kalau kemudian kita tidak menjadi bagian itu, ya, lalu menjadi bagian yang mana? Ya. Jangan sampai kita menjadi bagian orang yang justru didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau naik di atas mimbarnya, ya, naik ke tingkat yang pertama beliau mengatakan amin, naik tingkat kedua mengatakan amin, kemudian beliau duduk dan mengatakan amin, ya, sehingga sahabat bertanya, ala ma amanta, ya, apa yang membuat anda wahai Rasul mengucapkan amin, sementara para sahabat tidak mendengar ada yang berdoa. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa atani Jibril, ya, tadi Jibril datang, ya, begitu naik ke tangga yang pertama, ya, Jibril mengatakan raghima anfun imri'in, raghima anfun rajulin, ya, celaka seorang dzukirta indahu falam yusalli alaik, ya. Celaka seorang, rugi seorang yang namamu disebut di sisinya tapi dia tidak bersolawat. Kata Nabi, faqultu amin, maka saya aminkan, ya. Raghima anfun imri'in, ya. Kemudian yang kedua, celaka bagi seorang adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah, ya. Celaka seorang yang masih menjumpai, bertemu dengan kedua orang tuanya atau bertemu dengan salah satunya, masih menjumpai ibunya, masih menjumpai ayahnya mungkin, tapi perjumpaan dia dengan orang tua tidak membuat dia masuk surga, ya, karena tidak berbakti, ya, tidak berbakti. Falam yudkhilahul jannah, keduanya tidak bisa menjadikan penyebab dia masuk surga. Nabi kembali mengatakan faqultu amin, maka saya aminkan. Kemudian yang ketiga, raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan wa kharaja minhu wa lam yughfar lahu, ya, celaka seorang, ya, merugi seorang yang masuk kepadanya bulan Ramadan tapi begitu keluar tidak mendapatkan ampunan, ya, maka orang ini pun diaminkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Jadi tidak ada orang yang paling rugi kecuali mereka yang di bulan Ramadan ini, ya, tidak mendapatkan apapun, ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menjadikan Ramadan ini sebagai syahrul maghfirah, sebagai syahrul rahmah, sebagai syahrul itqu minan nar, ya, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan orang dibebas-bebaskan dari neraka, ya. Bukan 10 harinya saja itu maghfirah, bukan, ya. Hadis yang berbicara bahwa awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, Ramadan itu dibagi 3, 10 pertama adalah rahmat, 10 tengahnya adalah maghfirah, 10 akhirnya itqun minan nar, itu lemah, ya, hadis yang dhaif, ya. Yang benar adalah Ramadan itu ya dari awal sampai akhir isinya rahmat, ya. Ramadan itu dari awal sampai akhir isinya ampunan. Dari awal sampai akhir itu adalah itqun minan nar,
ada orang-orang yang disebut oleh Rasul alaihi salatu wasalam, inna lillahi utaqa minan nar bi kulli lailatin min Ramadan. Allah itu memiliki hamba-hamba yang setiap malam Ramadan disiapkan untuk dibebaskan dari neraka. Ya, mudah-mudahan ya kita termasuk menjadi bagian itu. Ya, ini tema kita adalah golongan orang-orang yang masuk surga. Ya. Kalau dibebaskan dari neraka, ya nggak ada tempat lain kecuali adalah surga Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah al-fauzu al-haqiqi, kebahagiaan yang hakiki, kemenangan yang hakiki adalah di saat orang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kebahagiaan yang kita cari hari ini, ya, kalau bukan surga itu adalah semu seluruhnya. Semu, ya. Jadi kalau kita dengan kerja kita hanya mencari kebahagiaan dunia itu semu, ya. Senikmat-nikmatnya makanan tuh berapa lama sih bertahan? Antum beli makanan yang paling nikmat gitu, durian musangking yang mahal misalnya, emang berapa lama bertahan di kenikmatan itu? Bertahan lama berapa? Kan hanya lewat mulut doang, begitu masuk sudah nggak kerasa lagi nikmatnya. 5 menit lah mungkin, ya, itu kan kenikmatan dunia, ya, nggak akan bertahan lama, ya. Jadi kalaupun kita mencari kebahagiaan dunia itu tidak akan pernah abadi, tidak akan pernah kekal, tidak akan pernah langgeng, ya. Maka Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ali Imran mengatakan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, ya. Maka siapa yang dijauhkan, zuhziha 'anil nar, siapa saja yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, kemudian dimasukkan dia ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ya. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu saja. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, ya, kita semua sedang mencari kenikmatan yang abadi, ya. Dan kenikmatan abadi itu tidak ada kecuali dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, ya. Kalau hadis dengan redaksi yang seperti ini namanya hadis qudsi, ya. Qala Rasulullah qala Allah taala, Rasul bersabda, Allah berfirman. Atau dalam redaksi yang lain, qala Allahu qala Rasulullah fima yarwihi an rabbih, Nabi bersabda meriwayatkan dari Tuhannya, itu berarti hadits qudsi, ya. Allah berfirman dalam hadits qudsi, a'dadtu li ibadis salihin, ya, saya telah siapkan untuk hamba-hamba saya yang saleh, ma la ainun ra'at, ya, disiapkan tempat yang mala ainun ra'at, yang mata manusia belum pernah menyaksikan keindahan tempat itu, ya. Seandainya antum hari ini melihat satu tempat yang paling indah atau membayangkan satu tempat yang paling indah, kemudian dibandingkan dengan keindahan surga, nggak ada apa-apanya. Wala udhunun sami'at, ya. Kalau hari ini kita pernah mendengar tempat yang paling indah, makanan yang paling nikmat,
Ya. Perempuan yang paling cantik misalnya, laki-laki yang paling tampan. Begitu masuk surga, semua yang pernah kita lihat di dunia, yang pernah kita dengar tentang kenikmatan makanan, keindahan tempat, ketampanan seorang pria, kecantikan seorang wanita, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan hurun 'ain, ka'amsalil lu'lu'il maknun, ya, dibandingkan dengan kecantikan bidadari-bidadari yang permisalan mereka seperti berlian-berlian, permata-permata yang tersembunyi, ya. Wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tidak bisa kita membayangkan, tuh nggak bisa. Jangankan ngelihat, jangankan dengar, membayangkan saja nggak bisa, ya. Karena semua apa yang ada di dunia, kalaupun kemudian ada di akhirat, ada di surga, mungkin persisnya hanya bentuknya saja, bahkan bentuknya pun mungkin akan berbeda, mungkin namanya doang yang sama, bahwa itu pisang di dunia, di surga namanya pisang, tapi nggak bisa kita bayangkan bagaimana nikmatnya, bagaimana rasanya, ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, ya. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa 'amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh, anna lahum jannat, bahwa bagi mereka itu surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Jangankan surga, antum bayangin punya rumah depannya ada kali yang jernih, indah nggak? Orang biasanya kalau membayangkan atau bermimpi punya rumah, apa yang digambar? Antum memimpikan punya rumah sendiri nih, nggak ngontrak lagi, biasanya orang gambar apa? Gambar rumah, belakangnya ada gunung, ya nggak? Latar belakangnya gunung, depannya adalah sawah dengan sungai, kan? Bener nggak? Rata-rata orang kalau ingin menggambar tentang rumah pribadi, rumah impian, nggak mungkin rumahnya di tengah pabrik. Nggak ada orang bikin rumah atau di tengah-tengah komplek yang elit, itu nggak ada, ya. Masya Allah, ahlan wa sahlan, ya. Hampir semua orang yang memimpikan punya rumah pribadi, ya, dia ilustrasikan rumah itu dengan apa? Rumah di tengah mungkin sawah gitu, belakangnya gunung yang indah, ada air terjunnya, ya, kemudian depannya apa? Sungai yang jernih, ya. Di surga ya begitu, tajri min tahtihal anhar, ya, mengalir di bawah surga itu adalah sungai-sungai, ya. Sungainya bukan sungai Ciliwung, ya. Ini sungai, ya, anharun min laban, ya, min asalin musaffa, min khamrin ladzatin lisyaribin, ya, sungai yang isinya adalah khamr yang lezat bagi para peminumnya, ya. Sungai itu adalah sungai susu, sungai asal musaffa, ya, apa, madu yang murni, indah. Tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarah, setiap kali mereka diberikan rizki berupa buah di surga, ya, wa utu bihi mutasyabiha, kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu, ya, begitu dapat rizki, dikasih buah di surga, pingin buah di surga, apa komentar mereka? Wa utu bihi mutasyabiha, ini dulu kayak yang saya makan di dunia ini kayak durian dulu di dunia ini, ya. Ada nggak durian di akhirat, ya. Apa yang antum cari ada, tapi hanya mirip saja, soal rasa, soal keindahan, soal bentuk, ya, tidak akan pernah terbayangkan dalam benak kita, ya.
Ya ini yang kita cari, ini yang kita harapkan. Dan itu yang harusnya menjadi permohonan kita. Permintaan kita, nggak ada yang lain adalah minta masuk surga, minta dijauhkan dari neraka, itu doang. Ya. Ketika seorang sahabat ya, diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah bersabda li rajulin, pada seorang sahabat, ma taqulu fi sholati, apa yang biasa kamu baca ketika salat? Ya. Qala atashahhad, saya baca tasyahud, ya, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, kemudian sampai asyhadu an la ilaha illallah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Thumma as'alullah al-jannata wa a'udzu bihi minan nar, ya. Selesai tasyahud, saya minta kepada Allah surga dan minta kepada Allah supaya dilindungi dari neraka. As'alullah al-jannah wa a'udzu bihi minan nar, saya minta kepada Allah surga dan saya minta perlindungan dari neraka. Ma uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz, kata orang ini, wahai Rasul, saya enggak pandai bersenandung doa seperti senandung engkau dan senandungnya Mu'adz. Doa saya itu doang dah, ya. Kata orang ini, doa saya cuman itu saja, minta masuk surga, minta selamat dari neraka. Kemudian orang ini menambahkan, saya enggak pandai bersenandung doa, ya. Baca doa-doa yang lain saya enggak pandai. Sebagaimana Anda wahai Rasul mungkin pandai berdoa yang lain, Mu'adz pandai berdoa yang lain. Apa kata Rasul? Haulaha nudandinu, ya kami pun kalau doa ya sekitar itu doang, ya. Kata Nabi, doa kami enggak jauh-jauh dari itu, ya. Doa selamat, ya. Doa minta surga, jauh dari neraka, ya. Cukup itu menjadi apa? Ya kebahagiaan, gak ada yang lain, ya. Gak ada yang lain. Kita sholat hari ini, kita saum hari ini, mungkin yang sedekah hari ini, apa sih yang dicari kalau bukan surga dan dijauh dari neraka? Dan itu kan yang ditanyakan oleh para sahabat. Minta, sahabat itu nanya tentang amalan yang yuqarribuni ilal jannah wa yubaidu minan nar. Wahai Rasul, beritahu kami, ya, apa amalan yang bisa mendekatkan kami ke surga? Apa amalan yang menjauhkan kami dari neraka? Itu yang dicari para sahabat, ya. Karena bagi mereka selesai kalau hidup itu sudah dapat jaminan surga, itu selesai sudah. Nggak pingin lama-lama di dunia. Kalau antum dapat stempel bisa beli surga 50.000, pingin lama nggak di dunia? Ngapain pingin lama di dunia? Macet, panas, ya, berantem sama istri, sama anak, ngapain? Ya, itu banyak yang jualan tuh tiket surga 50.000, orang beli. Ada nggak? Ada kelompok-kelompok yang jual tiket surga, ya, dijual tiket surga itu dan dibeli, orang mau tuh, ya, karena memang pingin surga, hanya caranya salah, ya. Dikira dengan tiket dari apa ketua kelompoknya bisa menyelamatkan dia, ya, dari neraka, ya. Di sahabat itu kalau sudah dengarnya surga nggak pingin lama-lama di dunia, ya. Seorang sahabat berperang dengan Rasul alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian dia makan kurma, ya, supaya kuat dia makan kurma, ya, namanya orang jihad perlu fisik, ya, dia makan dia kurma, beberapa butir kurma. Lalu dia bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ara'aita in qataltu wa qutiltu, wahai Rasul, apa pendapat Anda kalau saya sekarang masuk ke barisan, saya masuk berperang,
kemudian saya mati saat itu. In qataltu wa qutiltu. Kalau saya berperang kemudian saya mati. Kata Rasulullah, lakal jannah, bagimu surga. Sudah, itu selesai. Ya, begitu dengar bagimu surga, kurma yang sedang dinikmati sudah nggak ada rasanya. Katanya, terlalu lama kalau saya harus masuk surga nunggu kurma ini selesai. Berapa lama sih makan kurma? 1 jam. Ngunyah kurma berapa lama? 1 menit 2 menit selesai orang ngunyah kurma. Kata dia, terlalu lama kalau saya harus nunggu kurma ini habis kemudian saya masuk surga, kelamaan. Ya, katanya bakhin, dilepehkan kurma itu kemudian dia masuk, melesat ke dalam barisan perang dan benar mati. Kenapa? Sudah dapat jaminan dari Rasulullah SAW. Ya, dapat jaminan dari Rasulullah SAW. Di sahabat itu kalau sudah dengar surga itu sudah nggak ada urusan dunia, itu nggak ada. Anas ibn Nadhr radhiyallahu an, ya, Anas ibn Nadhr ketika perang Uhud, di saat kaum muslimin kocar-kacir, ya, karena dipukul balik oleh Khalid bin Walid radhiyallahu an yang saat itu masih bersama kaum musyrikin, ya. Di saat kaum muslimin yang lain mundur, dia maju ke depan. Ya. Ya. Dia justru kemudian merangsek ke depan. Kata dia, Allahumma inni abra'u mimma fa'al musyrikun. Ya Allah, saya berlepas diri dari apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrik yang mereka menyerang Rasulullah SAW. Bahkan Rasul saat itu diisukan meninggal. Ya, saking dahsyatnya serangan mendadak orang-orang musyrikin saat itu. Ya, Allahumma inni abra'u mimma fa'al musyrikun wa a'tadhiru mimma fa'al muslimun, dan saya minta maaf atas apa yang dilakukan oleh orang-orang muslim yang mungkin sebagian mereka mundur tapi dia maju. Ya. Maka diingatkan Anas ibn Nadhr ini, wahai Anas, kemana kamu? Yang lain mundur, kamu maju ke depan. Apakah Anas? Kata Anas, inni la ajidu riha al-jannah dunal Uhud. Ya, kata dia, saya sudah cium bau surga di balik bukit Uhud itu, sudah kecium bau surga. Ya. Inni la ajidu riha al-jannah dunal Uhud. Ya. Bau surga sudah saya cium di balik gunung Uhud ini. Jika dia pun maju ke depan. Ya. Dan begitu perang Uhud selesai, ya, dicari Anas bin Nadhr, ditemukan habis seluruh tubuhnya, dicincang oleh orang-orang musyrikin, ya, dan di sekitarnya mungkin puluhan orang musyrik yang meninggal, ya. Dan tidak ada luka di tubuhnya kecuali semua luka itu di bagian depan, nggak ada luka di punggung. Artinya apa? Nggak pernah mundur, maju saja, ya. Waqad mathala bihil musyrikun, ya, sudah dimutilasi orang-orang musyrik dan tidak dikenali kecuali illa bibananihi, kecuali dari jarinya doang. Itu pun saudara perempuannya yang kenal, ini Anas ibn Nadhr, dikenali dari jarinya doang, saking sudah dicabik-cabik oleh orang-orang musyrik, ya. Jadi tidak ada satu kesempatan pun di saat sahabat itu tahu ada kesempatan surga kecuali adalah mereka segera ingin jadi yang paling pertama. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab, Rasul menyebutkan tentang ada 70.000 golongan dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab, ya, masuk surga tanpa hisab dan azab. Siapa yang tidak mau, ya, dijamin masuk surga tanpa hisab dan azab, ya. Karena yang namanya hisab itu berat,
Ya. Hisab itu bisa hisaban yasira, ya. Hisab yang ringan. Fa amman utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang dikasih buku dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya. Qala al-'ard. Al-hisabul yasir huwal 'ardu. Ya. Hisaban yasir itu hanya sekedar diperlihatkan doang. Ini kamu salah ini, kamu salah ini, kamu salah ini, kamu ingat. Kata hamba tadi, iya. Dan itu pun bainahu wa bainallah. Ya. Antara dia dengan Allah saja dipanggil secara khusus. Ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Kamu ingat dosa yang ini, kamu ingat dosa yang itu, kamu ingat melakukan ini di sono. Dan tidak ada yang bisa diingkari. Orang nggak bisa ingkar di hadapan Allah. Ya, kata Allah, qad satartu laka fid dunya wa ghafartu lakal yaum. Di dunia sudah saya tutup dan hari ini saya sudah ampuni. Masuk surga. Itu al-hisabul yasir. Hisab yang ringan. Tapi ada orang yang hisabnya berat. Ya. Yang disebut di dalam bahasa hadis man nuqisal hisab, ya, yang hisabnya di munaqashah, di sidang, dalam hisabnya di sidang di hadapan makhluk yang lain, ya. Kalau yang hisabnya di sidang, man nuqisal hisab udzib, ya, yang hisabnya di sidang itu pertanda diadab. Ada dua makna di adab itu adalah sidangnya sendiri itu sudah seperti adab, ya. Antum bisa bedakan sidang terbuka dengan sidang tertutup. Mana lebih ringan? Orang di dunia di sidang, ada sidang terbuka, sidang tertutup. Mana yang lebih ringan? Tertutup. Ini sidang terbuka, ya. Yang nonton orang banyak. Kadang ngerti masalah, kadang nggak ngerti masalah. Ya, sudah menyiapkan jawaban pertanyaan hakim saja atau jaksa saja sudah berat. Belum yang di belakang demonstrasi, ya nggak? Ini yang lempar batu, ini yang ludahin. Itu kan lo sidang terbuka begitu, ya. Sama di akhirat pun ketika sidang itu terbuka, ya kayak orang diadab, mentalnya ya harus lebih kokoh. Itu makna udzib, diadab karena sidang terbukanya sendiri sudah berat. Atau bisa makna adab yang benar, memang akan diadab di neraka, waliyadzubillah. Ya. Nah, ini ada orang, ada kelompok, ada golongan dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Siapa yang tidak mau? Ya. Begitu disebutkan akan ada 70.000 golongan masuk surga tanpa hisab dan adab, dan Rasul tidak menyebutkan ciri-ciri mereka, nama mereka. Sahabat berdiskusi, wah ini siapa ini? Jangan-jangan mereka itu adalah para sahabat yang pertama kali masuk Islam. Waduh, kalau itu yang jadi standarnya, jangankan kita, sahabat yang hidup di zaman Nabi saja mungkin banyak yang nggak masuk kriteria itu, ya. Dan tidak tepat juga karena yang pertama kali masuk Islam nggak sampai 70.000, ya, puluhan orang. Ya, kata mereka mungkin mereka orang-orang sahabat-sahabat yang begitu lahir langsung jadi muslim. Ya, karena sebagian sahabat terlahir sebelumnya adalah apa? Kufur, musyrik. Banyak spekulasi yang muncul dari kalangan para sahabat. Siapa ini mereka? Siapa mereka? Sampai kemudian Nabi SAW keluar dan menjelaskan sifat. Ya. Alhamdulillah yang dijelaskan sifatnya. Coba kalau disebut namanya, ya, sampai kita nggak masuk. Ya, kalau 70.000 Nabi nyebut nama, kita nggak pernah masuk itu, ya kan? Untuk sahabat saja sudah habis. Ya. Alhamdulillah Nabi SAW menyebutkan sifat. Ya.
Sehingga kita walaupun tidak hidup di zaman itu, hari ini masih punya kesempatan masuk di situ, bisa masuk di golongan itu. Cari, berebut, ya, berlomba dengan yang lain, berlomba dengan sahabat, ya, berlomba dengan para tabi'in, ya, nggak usah ngeper dulu, ya. Selama belum dijamin surganya, kan tabi'in belum dijamin surganya, tabi'in belum dijamin surganya, yang lain belum dijamin, ya. Kita masih punya kesempatan untuk bisa beradu dengan mereka. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Allah yang nyuruh, ayo untuk surga kita saling berlomba. Ya. Kalau ada orang, ya, man nafasaka fid dunya fanafishu fil akhirah. Kalau ada orang mendahului kita dalam urusan dunia, enggak usah takut. Kita dahului dia dalam urusan akhirat. Ya. Kalau ada orang mengalahkan kita dalam urusan dunia, ya biarin saja. Fadhal antum urusan dunia antum lebih dulu. Tapi insya Allah saya akan lebih cepat dalam urusan akhirat. Fanafisu fil akhirah. Ajak dia berlomba dalam urusan akhirat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya. Alhamdulillah Nabi menyebutkan sifat, menyebutkan amal perbuatan yang kita punya kesempatan untuk masuk di situ. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam bahwa 70.000 golongan itulah humul ladzina la yastarqun, yaitu mereka orang-orang yang tidak minta diruqyah wala yaktawun, tidak minta dikai, diobati dengan ditempelkan besi panas pada tempat yang sakit, wala yatatayyarun, tidak bertatayur. Apa tatayur itu? Nandai kesialan, ya. Dengan apa? Dengan suara, dengan binatang, dengan tanggal, dengan warna, dengan bulan, tatayur. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka orang-orang yang pasrahnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah itu sangat tinggi. Ya. Lihat kecerdasan sahabat, kecerdasan seorang Uqashah ibn Mihsan. Uqashah ibn Mihsan cerdas sekali, ya. Begitu Rasul selesai menyampaikan itu, maju angkat tangan, ya Rasulullah, ud'ullah an akuna minhum. Wahai Rasul, doakan saya masuk dalam 70.000 ini. Anta minhum, kata Rasul, kamu masuk. Coba kayak apa senangnya. Masih hidup sudah dikatakan kamu itu masuk dalam 70.000 golongan masuk surga tanpa hisab dan adab. Melihat kesempatan ini terbuka, yang lain juga angkat tangan. Maju lagi satu orang, ya Rasulullah, ud'ullah an akuna minhum. Wahai Rasul, doakan juga saya dong supaya masuk dalam golongan yang itu. Kata Rasul, sabaqaka biha Uqashah. Maaf, kesempatannya sudah diambil Uqashah. Kamu berlomba kayak yang lain. Ya. Coba kalau dia berdiri lalu Rasul mengatakan anta minhum, berdiri lagi yang lain anta minhum, antum nggak dapat, antum nggak hadir. Ya. Kita nggak pernah hadir di sana. Ya. Jadi min rahmatir Rasul alaihi salatu wasallam, di antara kasih sayang Rasul itu adalah kesempatan baik itu dibuka untuk umatnya. Ya. Sehingga kita pun adalah punya kesempatan hari ini yang jauh dari Rasulullah SAW, punya kesempatan yang sama untuk dapat surga, ya, untuk dapat surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, ya. Kalau berbicara tentang orang-orang, golongan-golongan yang masuk surga, ya, sering kita dapatkan di dalam hadis, ya, kisah-kisah bagaimana ada orang tuh masuk surga dengan hal yang mungkin sederhana, ringan, ya. Dan di antara keluasan Islam itu adalah pintu surga itu tidak dibuat sempit,
pintu masuk surga itu tidak dibuat sempit, tidak dibuat terbatas, ya, tapi dibuat begitu lebar, begitu mudah, begitu banyak pintu yang bisa kita masuki, begitu banyak golongan yang bisa kita bergabung di golongan-golongan itu. Sebab Allah Maha tahu kemampuan kita berbeda-beda. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani jiwa kecuali yang sesuai dengan kemampuannya, ya. Jika tidak dipaksa orang untuk masuk surga dalam satu pintu saja, enggak. Silakan, pintu itu dibuka lebar-lebar, ya. Karena kita tidak seperti Abu Bakar, ya. Tidak setiap kita seperti Abu Bakar, bahkan gak akan ada orang seperti Abu Bakar. Tidak akan pernah ada orang yang seperti Abu Bakar. Bahkan di zaman Abu Bakar sendiri gak akan ada sahabat yang bisa menandingi beliau, ya. Betapa seringnya seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berlomba dengan Abu Bakar dalam kebaikan. Terus Umar itu ingin menandingi Abu Bakar dalam kebaikan, ya. Sampai ada kesempatan, kata Umar, sekarang nih saatnya saya kalahkan Abu Bakar. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengajak para sahabatnya untuk bersedekah, menyiapkan pasukan jihad, ya, datang sahabat dengan mungkin sekian hartanya yang ia miliki. Rasul terima semua yang dibawa sahabat, terima. Kata Umar, hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Tidak mungkin Abu Bakar mengalahkan saya. Dibawa separuh hartanya Umar, separuh hartanya dibawa. Ya Rasulullah, ini untuk sedekah. Berapa? Separuh harta saya, ya. Dianggap sudah paling banyak. Nggak mungkin Abu Bakar bisa mendatangkan yang lebih dari itu. Ternyata Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya dikasih. Coba, seluruh hartanya dia kasihkan, ya. Apa kata Umar? Gak mungkin saya ngalahkan Abu Bakar. Sabakun fil khair. Memang dia orang yang paling cepat dalam kebaikan, ya, paling cepat dalam kebaikan. Jadi kita tidak seperti Abu Bakar dan tidak akan pernah seperti Abu Bakar, ya. Kalau Abu Bakar itu pintu surga mana saja nerima, ya. Kalau surga dikasih 7-8 pintu surga, itu semua pintunya manggil Abu Bakar. Semua pintu memanggil Abu Bakar. Rasulullah SAW dalam satu kesempatan selesai sholat, beliau di pagi hari selesai sholat, Rasul bertanya, man asbaha minkum shaiman, siapa pagi ini puasa? Sahabat ditanya, siapa pagi ini yang bangun dalam kondisi berpuasa? Nggak ada yang menjawab, semua diam karena memang nggak puasa. Tiba-tiba Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah, saya puasa. Man asbaha minkum yut'imu miskinan, siapa pagi ini sudah ngasih makan orang miskin? Dia pagi-pagi subuh, siapa yang kepikiran ngasih makan orang miskin? Ya. Semua sahabat terdiam, nggak ada yang menjawab. Lagi-lagi Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Man ya'udu maridan, siapa pagi ini sudah membesuk orang sakit? Ada antum pernah, sahabat antum paling dekat, antum dengar sakit, antum paksain pagi-pagi, antum datang sebelum subuh, datangi rumahnya membesuk, ada? Nggak ada, ya. Nggak ada sahabat yang menjawab. Lagi-lagi Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Man asbah minkum yatba'u janazah, siapa pagi ini sudah nganter jenazah? Masya Allah, puasa, ngasih makan orang miskin,
membesuk orang sakit, ngantar jenazahnya juga. Ya. Ngikut ngantar jenazah orang. Semuanya diborong oleh Abu Bakar. Ya. Ini kata Rasul, tidak ada orang yang terkumpul padanya amalan-amalan ini kecuali dia masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Ya. Kita nggak bisa, dan Allah tahu kemampuan kita. Maka di antara keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pintu surga itu, golongan surga itu diperbanyak. Antum silakan mau masuk golongan yang mana. Antum mau unggul di mana? Karena kita tidak bisa unggul dalam segala hal. Abu Bakar unggul dalam salatnya, unggul dalam saumnya, dia unggul dalam sedekahnya, dia unggul dalam jihadnya, dia unggul. Abu Bakar. Kita mau unggul di mana? Silahkan cari. Masing-masing kita cari keunggulan kita itu di mana. Antum orang yang senang salat, unggulkan diri antum pada salat. Min ahli salat. Ya, tentu yang nawafilnya, fardunya semua orang akan salat fardu, tapi antum unggul dalam nawafil. Ya. Ba'diyah, qobliyahnya enggak tertinggal. Shaf pertamanya tidak tertinggal, takbiratul ihramnya tidak pernah kelewatan misalnya. Belum kemudian qiyamul lailnya. Oh, berarti unggul dalam salat. Ada orang enggak pandai dia salat. Maksud tidak pandai adalah ya cukup bagi dia salat fardu saja, cukup bagi dia puasa Ramadan saja. Tapi kalau urusan harta, jor-joran dia. Ya, dengar ada kebaikan dimanapun kasih. Gak peduli. Proposal masuk kasih. Ya, siapapun yang minta dikasih. Oh, berarti dia unggul dalam masalah hartanya. Silahkan. Ya. Silahkan. Dan tidak harus dalam urusan yang besar. Ya. Tidak harus surga itu kemudian dalam urusannya. Bisa jadi kita itu dimasukkan dalam surga hanya dengan perkara yang mungkin adalah kecil. Ya. Yang kita anggap kecil ternyata itulah yang menyelamatkan kita. Karena biasanya yang kecil-kecil itu justru antum ikhlasnya besar. Bener nggak? Kalau yang kecil-kecil itu ikhlasnya bener ikhlas insya Allah. Tapi yang gede ya ikhlasnya harus ikhlas, dipaksa untuk ikhlas. 50 perak itu jangan disepelekan. 100 rupiah itu jangan disepelekan. Ya. Mungkin yang 100, yang 500 perak itu yang hari ini orang nggak ngelirik. Orang berebut nggak kalau ada uang 500 rupiah jatuh? Enggak ya? Nggak ada orang berebut. Dulu iya. Saya kecil iya, kalau ada 500 rupiah jatuh ya bernilai. Sekarang nggak bernilai. Anak antum aja kasih 500 rupiah nangis masih. Ya. Tapi jangan disepelekan. Bisa jadi yang 500 rupiah itu justru itulah yang menyelamatkan kita. Itulah yang menjadi penyebab kita masuk surga. Ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kita meremehkan kebaikan sedikit pun, sekecil apapun. Walau antalqa wajhaka, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Sekalipun sekedar hanya senyum ketika ketemu sahabat kita. Ya. Jadi bisa jadi yang kecil-kecil itu itulah yang menyelamatkan kita. Ya. Di antara kisah itu adalah ya, kisah sepotong roti, ya mungkin antum sudah pernah dengar. Raghifun adkhara sahibahul jannah. Ya, sepotong roti ternyata menjadi penyebab orang masuk surga. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ya. Inna rahiban abadallahi fi sauma'atihi sittina sanah. Ya. Ada seorang pendeta yang beribadah di kelentengnya, di kuilnya 60 tahun. Faja'at imra'atun fanazalat ila jambihi. Ya.
Kemudian ada seorang wanita yang nginep di samping kuil dia itu. Fanazala ilaiha, dia pun turun ya. Jadi dulu kalau orang bikin kuil itu di atas ya. Kemudian dia turun dari kuilnya, fawaqa'aha sitta layalin. Kemudian dia berzina, waliyadzubillah ya. Dia berzina dengan wanita itu 6 malam. Ya. Tsumma saqata fi yadihi faharab. Ya. Sampai kemudian wanita ini dibunuh, kemudian dia kabur. Ya. Fa'ata masjidan fa'awa fihi thalathan la yat'amu fihi syai'an. Ya. Kabur, dia datangi masjid, kemudian dia tinggal di masjid itu 3 hari. Selama 3 hari dia enggak makan apapun, enggak ada yang ngasih, enggak ada yang bisa dimakan. Fa'utiya biraghifin fakasarahu. Setelah 3 hari ada orang ngasih sepotong roti, kemudian roti itu dia bagi-bagi ya. Fa'ata rajulan an yaminihi nisfahu wa a'ta akhar an yasarihi nisfah. Dia lapar, dalam kondisi lapar 3 hari nggak makan, begitu dikasih roti dia juga butuh, dibagi 2, yang separuh dikasih yang orang yang di sebelah kanannya karena dia lihat dia juga mungkin kelaparan sama, yang separuh lagi dikasih yang orang sebelah kirinya. Coba sepotong roti kecil dibagi ya. Fa ba'atsallahu ilaihi malakul maut. Kemudian Allah kirimkan malaikat maut ya. Fa qabada ruhahu, kemudian dia pun dicabut nyawanya. Fa wudi'atis situna fi kiffatin wa wudi'atis sittu fi kiffatin. Kemudian ibadah dia selama 60 tahun ditimbang dalam satu daun timbangan, diletakkan di daun satu timbangan. Perbuatan dosa dia 6 malam ditaruh di daun timbangan yang lain. Farajahat ya'ni sitta thumma wudi'ar raghif. Begitu ditimbang ternyata yang 60 tahun kalah ya. Ibadah dia selama 60 tahun masih lebih ringan dibandingkan dosa selama 6 malam yang ia lakukan. Fawudi'a ar-raghif, kemudian roti yang tadi dibagi-bagi itu ketika dia hidup ditaruh di daun timbangan yang lain. Farajaha, ternyata sepotong roti itu mampu mengalahkan dosa berzina selama 6 malam, dan dia pun dengan itu masuk dalam surga ya. Sahahul Albani, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani ya. Hal kecil sepele ya, tapi karena keikhlasannya ya, karena juhudnya ya, karena al-ajr itu ala qadril masyaqqah ya. Pahala itu seberapa susahnya antum berbuat, ya sebesar itulah pahala. Ini orang lagi lapar, tapi dia masih bisa apa? Mendahulukan orang lain. Ada ithar, memprioritaskan orang lain. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Kadang pahala itu sesuai dengan seberapa besar kesulitan yang kita lakukan ya. Jadi kalau antum bangun pagi dingin lalu antum wudu, beda dengan antum dalam kondisi normal, airnya anget, antum wudu, beda ya. Orang yang hidup di kutub utara misalnya, dia paksakan bangun, dia wudu dengan air yang dingin, dia sholat di atas salju ya, di bawah turunnya salju dia tetap berdiri sholat. Beda dengan antum yang sholat di sini, nilainya ya beda ya. Kemudian sudah selesai ya waktunya, sudah 10 menit lagi, 2 menit lagi, 10 menit.
Ya. Kisah yang lain adalah tentang orang masuk surga karena imatatul adza. Hanya sekedar membuang hal yang ganggu orang saja. Ya. Menyingkirkan hal-hal yang mengganggu orang. Ternyata itu menjadi penyebab masuk surga. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Ya, kata Nabi, saya melihat seorang laki-laki yang bolak-balik ada di surga. Kenapa? Fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq. Disebabkan karena dia motong ranting yang menjorok ke jalan. Ya. Dia lewat, mungkin ada pohon rantingnya menjorok ke jalan sehingga kalau ada orang jalan di situ terganggu. Mungkin nyangkutlah, mungkin apalah, terganggu dengan ranting itu, lalu dia potong ranting itu supaya orang nyaman jalannya. Ya. Itu menjadi penyebab orang masuk surga. Karena tu'dinas, ternyata ranting itu suka ganggu orang. Dengan itu dia masuk surga. Masya Allah. Ya. Ini adalah keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini bukan berarti juga kita meremehkan yang besar. Yang besar kita cari. Ya. Apalagi kita sekarang di bulan Ramadan, banyak hal-hal besar yang harus kita kejar. Ya. Saum ini nggak boleh ada di antara kita kemudian tidak menjadi ahli saum. Ya. Tidak menjadi orang yang punya potensi masuk surga karena saumnya, sementara Allah sudah memberikan pintu khusus. Inna fil jannati baban, di surga ada pintu, yuqalu lahu rayyan, diberi nama ar-rayyan, la yadkhuluha illa shaimun. Tidak masuk pintu itu kecuali orang yang berpuasa saja. Ya, kita puasa, benar puasa. Ya, berat dalam pekerjaan kita, tahan. Ya. Karena pekerjaan yang berat bukan penyebab orang boleh berbuka. Ya. Ustaz, kerja saya berat Ustaz. Ya. Boleh nggak berbuka? Nggak boleh. Ya. Tapi orang safar naik pesawat enak, boleh berbuka Ustaz. Ini gimana? Ya syariatnya begitu, terima saja. Ya. Safar, antum safarnya pakai bis ekonomi 15 jam, boleh berbuka karena antum musafir. Safarnya 1 jam pakai pesawat pun boleh berbuka karena antum musafir. Tapi saya kerja keras, kok nggak boleh berbuka Ustaz? Ya begitulah syariatnya. Antum disuruh sabar. Ya, makanya saum itu adalah yajma'u fihi, ya, as-sabr ats-tsalath, ya. Anwa'us sabri ats-tsalath. Ya. Dalam puasa itu 3 jenis kesabaran terkumpul. As-sabru fi ta'atillah, sabar untuk taat kepada Allah. Sabar untuk meninggalkan apa yang Allah haramkan, dan sabar terhadap takdir Allah. Lapar, haus itu takdir. Ada rasa sakit yang antum rasakan, menahan rasa sakit dari lapar, haus. Antum sabar, dapat pahala. Ya. Gede ini, kejar, ya. Karena nggak ada ibadah yang seperti saum. Ya. Tidak ada ibadah yang seperti saum. Ya. Kalau ibadah yang lain, hitung-hitungan pahalanya dikasih kepada kita, al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu diberikan balasan 10 kebaikan sampai 100 sampai 700. Illa saum, kata Allah, kecuali saum. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Saum milik saya dan saya yang akan memberikan ganjaran. Yang gede-gede kita cari, ya. Saumnya kita lengkapi. Qiyam Ramadannya, ya usahakan kita qiyam Ramadan, ya. Mau 11, mau 23, mau lebih, ya.
kita qiyam Ramadan. Ya. Tapi yang menjadi motivasi kita adalah imanan wahtisaban. Dorongannya karena kita beriman, ini perintah Allah. Ya. Jadi harus sudah berubah dorongan kita dalam ibadah itu adalah dorongannya dorongan iman. Ya, bukan ya memang Ramadan Ustaz, gimana nggak puasa kan Ramadan. Nah, salah itu. Ya. Antum puasa bukan karena Ramadannya. Ya. Jadi kalau antum hari ini puasa karena ya kan Ramadan Ustaz, kita puasa, salah. Ya. Kebetulan Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Seandainya Allah wajibkan saat itu di bulan Muharram, di bulan Dzulqa'dah, di bulan kita pun akan saum. Kenapa? Yaitu perintah Allah. Jadi yang harus jadi landasan saum kita adalah imanan. Beriman kita kepada perintah Allah, ini perintah Allah. Kita disuruh saum. Rasul mengatakan ini rukun Islam. Ya. Sama dengan kiblat. Kiblat itu bukan urusan ngadap ke timur, ngadap ke barat, ngadap ke Baitul Maqdis atau ke Ka'bah, bukan itu urusannya. Ya. Ini urusan perintah Allah nyuruh fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan wajahmu kepada al-masjidil haram. Ya sudah. Memang Allah menunjukkan kita ke sana, yang ada ke sana. Kata Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat tentang pemindahan kiblat itu, beliau membawakan riwayat, seandainya setiap hari Allah nyuruh kita pindah kiblat, kita akan pindah. Hari ini ke Baitul Maqdis, besok ke Masjid Nabawi, lanjutnya ke Mekah, kita akan ikuti. Karena itu perintah Allah. Tapi Allah sudah menetapkan ngadapnya ke Baitul Haram, ya kita ke sana. Ya, jadi dorongan ibadah kita adalah imanan. Salat kita, qiyam kita imanan. Man qama ramadhana imanan, siapa yang berdiri qiyam Ramadan imanan, dasarnya adalah karena iman. Man qama lailatul qadri imanan, siapa yang bangun menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan, karena keimanan dasarnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Lah kalau diampuni kan surga tempatnya. Ya. Jadi Ramadan ini kesempatan kita untuk menjadi ahlul jannah. Ya. Kesempatan kita untuk menjadi penghuni surga. Ya. Kita cari peluang-peluang dari mana kita bisa masuk surga. Ya. Bisanya di zikir, ayo zikir. Ya. Bisanya di apa? Sedekah. Bisanya di tilawatul Quran. Ya. Barangkali kita menjadi ahlullah wa khassatuhu, ya, menjadi keluarga Allah, menjadi apa? Hamba yang spesial bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita di sana, ya. Setiap kita menggali potensi kita masing-masing, ya, menggali potensi kita masing-masing, ya, tidak ada satu kebaikan pun yang kita mungkin bisa masuklah di sana. Karena barangkali itulah yang menjadi pintu kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ya. Kisah dari Ummu Aisyah, ya, Ummul Mukminin. An Sa'sa'ah ibn Muawiyah ambil Ahnaf qal dakhaltu ala ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha atau dakhalat ala ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu anha imra'atun ma'aha ibnatani laha, ya. Masuk menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita bersama dua putrinya. Fa'atadha thalathata marat, kemudian oleh Aisyah diberi 3 butir kurma. Ya. Kalau kita hari ini mungkin apa sih Ustaz? Ngasih cuma 3 butir buat apa? Ini Aisyah yang ngasih. Itu yang dimiliki, ya, karena itu yang dimiliki, itu yang dikasih. Ya. Itu yang dimiliki, maka itu yang diberikan. Itu harta yang terbaik yang dimiliki Aisyah. Adanya itu, ya, itu yang diberikan. Ya. Ini adalah sedekah yang paling baik. Memberikan apa yang
yang paling berharga yang kita punya kita berikan kepada orang. Ya. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamrah. Kemudian si ibu ini karena dikasih 3 butir kurma, dia kasihkan ke putrinya masing-masing 1 kurma. Ya. Putri yang satu kurma, putri yang berikutnya 1 kurma. Thumma sada'atil baqiyata bainahuma. Sisa berapa? 1 kurma. Bukan dimakan sendiri sama ibu itu. Sisa 1 dia belah jadi 2. Ya. Dikasih 3, yang 1 untuk putri yang pertama, 1 putri yang kedua. Sisa 1 bukan dimakan sendiri oleh sang ibu, kemudian dibelah menjadi 2. Ya. Thumma sada'atil baqiyah bainahuma. Kemudian dibagi masing-masing. Ya, separuh. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fahaddatsuhu. Kemudian Nabi datang, lalu Aisyah cerita. Ya. Tadi ada perempuan dengan 2 putrinya, saya kasih 3 kurma. Aneh. Ya. Sudah cuma 3 kurma, dia enggak makan juga. Ya, semua dikasihkan ke putrinya. 1/2. Ya. Faqala ma ajabuki laqad dakhalat bihil jannah. Kata Rasul, apa yang membuat kamu heran? Ya. Apa yang membuat kamu heran? Laqad dakhalat bihil jannah. Dengan kurma itu dia masuk surga. Sepotong kurma yang dia berikan kepada putri-putrinya, dengan itu dia masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Ya. Ini khas kalian, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang wasi'at wa rahmati wasi'at kulli syai'. Ya, rahmat Allah itu adalah melebihi segala sesuatu, meluasi segala sesuatu. Wa sabaqat rahmati ghadabi. Allah itu rahmatnya mendahului murkanya. Ya. Maka ini yang harus kita tangkap, ya. Harus kita tangkap, ya. Ketika Allah begitu rahmatnya kepada kita, Nabi begitu rahmatnya pada kita, jangan sampai kita kemudian, ya, tidak menangkap potensi-potensi ini, ya. Allah sudah memberikan hitung-hitungan yang manusia nggak bisa ngasih hitung-hitungan itu. Ya, hitung-hitungan Allah itu kan kalau kebaikan, faqulu hasanatin bi asyri amthaliha. Setiap satu kebaikan itu dinilai 10, dinilai 100, dinilai 700. Au azid, kata Allah, bahkan saya akan kasih lebih. Saya akan kasih lebih kalau itu kebaikan. Enggak ada kebaikan itu nilai 1 itu 1, enggak ada. Ya. Itu kalkulator manusia. Kalkulator Allah tidak. Kalau kebaikan 1 itu nilainya 10, 100, 700, au azid. Bahkan saya akan tambahkan dengan kelipatan yang manusia gak bisa menghitung. Ya. Tapi kalau hitungan keburukan, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha au aghfir. Balasan keburukan yang sama. 1 kesalahan nilainya 1, 2 kesalahan nilainya 2, au aghfir, bahkan bisa jadi tidak ditulis 1, tidak ditulis 2, dihapus oleh Allah, dimaafkan. Seorang ulama ketika mensyarah hadis ini dia mengatakan, mengherankan sekali kalau kemudian ada orang Allah sudah ngasih hitung-hitungan kebaikan begitu besar, menghitung keburukan begitu kecil, bahkan bisa jadi dihapus, kok begitu ditimbang di yaumul qiyamah keburukannya masih lebih berat. Padahal pahala kebaikan sudah ditingkatkan, keburukan sudah diminimalisir sekali, kok ditimbang masih tetap berat keburukannya. Ini apa yang ia lakukan di dunia kalau begitu? Ya, karena waktu sudah selesai ya. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini jadikan sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunannya, ya, dimasukkan dalam utaqa minan nar. Allahumma ja'alna
min utaqaika minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina minan nar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nasihat untuk kawan-kawan kita yang mungkin karena posisinya di tempat yang sulit ya, sehingga beralasan untuk mungkin meninggalkan saum ya. Yang pertama adalah ya, persiapkan saum kita dengan baik ya. Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam mensyariatkan sahur ya? Ini nggak boleh ditinggalkan. Sunnatus sahur itu nggak boleh ditinggal. Jangan orang meremehkan sahur ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena di sahur itu ada berkahnya ya, dan itu adalah kekhususan umat Islam ya. Saumnya dimulai dengan sahur ya. Coba bayangkan kalau saum kita masih periode pertama ya. Periode pertama itu kalau orang sudah tidur nggak boleh makan lagi ya. Jadi periode difardukan saum kan beberapa tahap. Di antara tahapnya adalah difardukan saum, tapi kalau sudah waktunya berbuka, belum sempat berbuka atau sudah berbuka kemudian tidur, ketiduran, kalau bangun sudah nggak boleh makan lagi. Dan kejadian seorang sahabat pulang ke rumah mau berbuka nggak dapat apa-apa. Masya Allah, antum hari ini mau buka yakin berbagai macam hidangan ada. Ini sahabat mau berbuka nanya istrinya, ada nggak yang bisa saya makan berbuka? Nggak ada. Tapi kalau kamu mau saya keluar dulu, saya cari. Keluar istrinya nyari. Begitu dapat sesuatu untuk berbuka dia pulang. Karena suaminya habis kerja seharian, letih, capek, tidurlah suaminya. Waihak, aduh celaka kamu, celaka. Kenapa tidur? Sebab kalau sudah tidur nggak bisa makan. Tertidurlah orang ini dan tidak bisa berbuka, maka dia lanjutkan saumnya sampai hari berikutnya dan dia benar pingsan ya. Kemudian disampaikan pada Rasulullah SAW sehingga turunlah ayat faqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan makan dan minum sampai jelas benang hitam dengan benang putih, yaitu fajar terbit, berhenti makan. Sahur ya. Jadi yang merasa bahwa posisinya posisi yang berat ya, sahur dengan sesuatu yang cukup, bahwa ini insya Allah cukup buat saya. Apakah minumnya yang cukup, nutrisinya yang cukup, tapi jangan sampai tidak sahur ya. Itu yang pertama. Jadi membekali diri dengan persiapan sahur. Yang kedua, kalau masih bisa dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait, saya yakin ada kebijakan-kebijakan. Kan masuknya juga berbeda kan, kapan masuk kapan pulang berbeda. Sampaikan mungkin untuk bagian-bagian tertentu karena berat ada misalnya istirahat sekian, mungkin akan ada yang berbeda. Misalnya kalau masih bisa dikomunikasikan dengan cara yang baik ya, bahwa kami saum dan kami kalau terus dipaksa untuk ngangkut ini selama sekian jam berat, kami butuh istirahat jam sekian sampai sekian misalnya. Komunikasikan saja dengan pihak terkait, mudah-mudahan itu menjadi jalan untuk ada kemudahan misalnya. Atau mungkin bagian yang berat kerjanya tidak siang, shiftnya dipindah misalnya malam ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kuatkan tadi kesabaran kita ya. Saum itu butuh sabar ya. Kuatkan tentang kesabaran kita. Kalau antum sabar dengan ketaatan ini ya, dengan masyakoh yang antum lakukan, pahala antum beda dengan orang yang di kantor ya, AC, beda. Antum saum, antum kerjanya keras, nilainya beda dengan orang yang saum ya, tapi kerjanya mungkin lebih ringan. Itu dikuatkan ya. Mudah-mudahan menjadi motivasi dia, ya saya harus saum ya, karena saya adalah ingin dapat pahala yang berbeda dari yang lain. Kemudian
sampaikan tentang ancaman-ancaman orang yang berbuka tanpa uzur yang syar'i misalnya, untuk menjadi takhwif ya. Jadi kasih harapan tapi juga dikasih terhib ya, ancaman. Kalau antum sampai tidak saum ya antum nanti dosa ya, dan dosa tidak sederhana ya, walaupun bisa diqadha, benar diqadha ya, tetap harus diqadha, tetapi antum kena dosa ya. Apa antum mau ya berdosa ya? Jadi insya Allah banyaklah cara untuk kita bisa membuat kawan-kawan kita yang mungkin, apalagi kalau tidak terikat dengan perusahaan, kerjanya keras tapi tidak terikat dengan perusahaan, ya sudahlah ya, di saat saum ya jangan ngoyo sekali gitu. Kalau dia tidak terikat, kerja lepas, kerja bebas misalnya, tapi yang kerjanya berat, cari batu misalnya, ya sudah, di saat puasa nyarinya pagi hari sama sore hari, siang nggak usah nyari ya. Nanti sedikit Ustaz pemasukannya, mudah-mudahan yang sedikit itu berkah daripada antum tidak saum, dapat banyak tapi antum nggak saum. Mending antum dapat sedikit berkah dan antum tetap saum ya. Wallahu ta'ala alam. Baik,